Disebut sebagai generasi emas, Erick Thohir berikan satu tantangan kepada timnas U23 Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberi tantangan kepada skuad timnas U23 Indonesia usai menang atas Taiwan pada laga perdana kualifikasi Piala Asia U23. Kemenangan telak tersebut membuat Erick Thohir angkat bicara. Erick Thohir meminta skuad Garuda Muda untuk tidak kehilangan fokus. Pasalnya 3 hari kemudian timnas U23 Indonesia bakal bersua Turkmenistan dalam laga penentuan. Turkmenistan sendiri tidak boleh dianggap remeh oleh skuad asuhan Shin Tae-yong tersebut. Pasalnya timnas U23 Turkmenistan juga banyak diisi oleh para pemain yang rutin main di timnas senior. Erick Thohir ingin timnas U23 Indonesia mendapat hasil baik lawan Turkmenistan. Tentu hal ini agar masyarakat tanah air bangga dengan perjuangan Garuda Muda. Ia juga menyebut skuad Garuda Muda saat ini merupakan generasi emas timnas Indonesia. Pernyataan tersebut didasarkan pada permainan Garuda Muda saat lawan Taiwan. Skuad asuhan Shin Tae-yong disebut oleh Erick Thohir bisa mempertahankan standar sampai pertandingan usai. Meski begitu, Erick Thohir tetap memberi tantangan kepada skuad Garuda Muda. Skuad Garuda Muda ditantang untuk bisa menampilkan standar yang sama saat ditantang tim besar. Ia meminta skuad Garuda Muda untuk tidak cepat terlena. Fakta cerdiknya, Shin Tae-yong bangun timnas U23 Indonesia. Timnas U23 Indonesia akan memulai langkah di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Skuad Garuda Muda akan menjalani laga perdana menghadapi Taiwan. Untuk tampil di turnamen tersebut, ada 27 pemain yang menjalani TC Timnas U23 Indonesia di Solo. Namun hanya ada 23 pemain yang masuk dalam skuad final di turnamen tersebut. Menariknya, Shin Tae-yong tidak main-main dalam menentukan pemain pilihannya di timnas U23 Indonesia. Hal itu dilakukan bukan tanpa alasan Shin Tae-yong serius membangun skuad Garuda Muda dengan matang. Fakta menarik di balik timnas U23 Indonesia. Pemain sempat tampil di Piala AFF U23 2023. Seperti diketahui, Piala AFF U23 yang lalu dimanfaatkan jadi ajang uji coba skuad Garuda Muda jelang kualifikasi Piala Asia U23. Waktu yang mepet membuat Shin Tae-yong menggunakan ajang tersebut untuk menguji komposisi pemainnya. Rata-rata pemain berusia 20 tahun. Shin Tae-yong memang gemar memaksimalkan pemain-pemain muda di timnya. Pembentukan timnas U23 Indonesia yang gagal tampil di Piala Dunia U20 memberikan berkah tersendiri. Pasalnya mereka sempat mendapatkan TC panjang untuk skuad Garuda Muda. Pada Piala Asia U23, timnas U23 Indonesia akan memaksimalkan 5 pemain abroad. Pemain-pemain yang dipanggil pulang diharapkan bisa membuat skuad Garuda Muda bisa mencapai target yakni lolos ke Piala Asia U23. Selain itu, pemain-pemain tersebut akan jadi kekuatan utama karena mereka sudah mencatatkan caps bersama timnas senior. Pengalaman bermain di luar negeri akan jadi senjata ampuh timnas U23 Indonesia. Timnas U23 Indonesia bakal mengandalkan 10 pemain yang berusia di bawah 20 tahun. Kondisi ini membuat timnas senior memiliki masa depan yang cukup meyakinkan. Potensi pemain-pemain muda ini diharapkan bisa dimaksimalkan agar bisa membangun timnas Indonesia yang lebih kuat di masa depan. Nilai pasaran timnas U23 Indonesia yang mewah. Hingga pada akhirnya dilansir dari laman Transfermarkt, saat ini nilai pasaran timnas U23 Indonesia adalah sekitar 75 miliar.
Sintayong pastikan ada perubahan skuad timnas Indonesia jika kedatangan pemain naturalisasi untuk Piala Asia 2023. Pelatih timnas Indonesia Sintayong berbicara soal skuad timnas Indonesia di Piala Asia 2023 setelah kemenangan melawan Turkmenistan. Pada laga tersebut, Sintayong membuat sedikit perubahan pada skuad timnas Indonesia. Seperti contohnya, Sandy Walsh mendapatkan debutnya di timnas Indonesia. Ia dipasang sebagai starter. Pemain Cafe Mechelen itu digantikan oleh Wahyu Prasetyo. Menariknya, Wahyu Prasetyo juga mendapatkan debutnya di timnas Indonesia. Selain itu, Sintayong juga memasang Alfeandra Dewangga sebagai starter. Alfeandra Dewangga memang pernah mengecap skuad timnas senior. Akan tetapi ia sebenarnya dipanggil untuk masuk ke skuad timnas U23 Indonesia yang akan berlaga di kualifikasi Piala Asia U23. Lalu Sintayong juga memanggil lagi pemain yang sebelumnya sempat absen membela timnas Indonesia. Pemain-pemain itu seperti Nadeo Argawinata, Adam Alis, dan Egy Maulana Fikri. Egy Maulana Fikri masuk pada babak kedua dan membuktikan dirinya dengan mencetak 1 gol. Pelatih Sintayong belum memastikan skuad timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023. Akan tetapi pelatih asal Korea Selatan itu terbuka dengan perubahan skuad timnas Indonesia jika kedatangan pemain naturalisasi. Timnas Indonesia dikabarkan akan menaturalisasi pemain Liga Italia, Jay Itzas. Pemain keturunan Indonesia itu bermain di klub Serie B Italia Venezia. Jay Itzas bahkan telah diperkenalkan dalam unggahan Instagram Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Sementara itu pemain Swansea City, Nathan Chu Aon berminat membela timnas Indonesia.